pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan langsung. Halo, maaf Bu Lil, tampilan slide-nya Dalam belum keluar. Jenengan sudah Pak, tak kirim lewat WA ya Pak. Engko terus tak nganu ya nyuwun tulung. jadi Nganu. lewat jenengan buatan saged. Aku iki lewat telepon ya Pak. Iki aku kan soalnya error. Aku di WA saja Bu, di grup. Mboten saged ya. Lewat Mas Haris, karena saya nganu layarnya ini merekam. Nggih. Oh iya. Dikirim kula Bu link. Bu Pak Haris tak kirim lewat WA ya, makanya jenengan tampilkan di tim. Screen. Nggih. Ya, oke, sebentar. Ya, soalnya saya layar merekam ini untuk nanti kalau ada. Ya Pak, sebentar. Soalnya saya kalau pakai tim itu laptopnya nganu Pak, kadang lagi kepanasan mati dewe. Ganti. Teman-teman, mungkin Bu Viko presentasi yang pengertian dulu tak kirim ini. Halo Bu Viko. Halo. Ya Bu Lil. Jenengan angger ngomong presentasi dulu ki sambil saya mempersiapkan slide yang mau tak kirim ke Mas Haris. Terus nunggu slide nggih. Modul 4 mata kuliah pengembangan kurikulum dan pembelajaran di SD. Halo? Yang pertama, yang pertama KD 1, konsep dasar kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama A, implikasi manajemen berbasis sekolah. Implementasi manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah adalah model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif dan melibatkan langsung semua warga sekolah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh MBS yang bertujuan untuk 1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, tujuan MBS yang kedua adalah meningkatkan kepedulian warga sekolah serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Kemudian yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, sekolah, dan pemerintah dengan mutu sekolah. Serta yang keempat, meningkatkan kompetensi sehat antar sekolah dalam mencapai mutu pendidikan yang diharapkan. Manajemen berbasis sekolah ini memberikan kesempatan bagi sekolah untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga tantangan agar dapat menggunakan sumber daya secara optimal. 2. Asumsi dasar penerapan manajemen berbasis sekolah adalah yang pertama, sekolah dipandang sebagai suatu lembaga layanan jasa pendidikan yang memposisikan kepala sekolah sebagai manajer pendidikan serta bertanggung jawab terhadap peningkatan mutu layanan serta hasil belajar. Yang kedua, MBS tersebut dapat efektif. Sudah kelihatan? Belum, Pak. Belum kelihatan. Belum. Sudah kelihatan Bu? Belum Mas Haris. Oh, dereng. Dereng Mas Haris. Oke, sudah. Sampun dereng. Ya, sudah. Ya. Oke. Oke.
tujuan tadi Nanti ya. kalau oke. Nyampe Yang ke sini, Bu. kedua, Ntar. dua asumsi dasar penerapan MBS. Yang pertama adalah manajemen berbasis sekolah. Tadi yang pertama saya ulang. Satu, sekolah dipandang sebagai suatu lembaga layanan jasa pendidikan yang mana memposisikan kepala sekolah sebagai manajer pendidikan yang mengatur, bertanggung jawab, serta meningkatkan mutu pelayanan dan hasil belajar. Yang kedua, asumsi yang kedua adalah manajemen berbasis sekolah itu dapat efektif diterapkan apabila didukung oleh sistem berbagai kekuasaan antara pemerintah pusat maupun daerah dalam pengelolaan sekolah. Prinsip umum untuk melaksanakan manajemen berbasis sekolah di sini tertulis ada 6. Yang pertama, profesionalisme, yang mana dengan komponen pendidikan adalah harus saling bekerja sama antara pengelola, praktisi, dan profesionalisme dewan sekolah. Yang kedua, pembagian kewenangan sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, pencapaian mutu pendidikan, memiliki misi dan visi sesuai dengan jenjang sekolah. Kemudian yang keempat, partisipasi masyarakat, menuntut ketertiban dan serta tanggung jawab semua pihak terkait. Yang kelima, transparansi. Transparansi yang berpijak pada keterbukaan dalam pengelolaan sekolah. Kemudian yang keenam, pembentukan Dewan Sekolah sebagai institusi penopang dan bertugas mengidentifikasi tujuan serta manfaat program pendidikan serta merencanakan dan melaksanakan program bersama sekolah. Yang selanjutnya, konsep manajemen berbasis sekolah pada dasarnya merupakan suatu proses dalam mengembangkan keahlian serta budaya profesional. Tumbuhnya budaya profesional pada diri pengelola pendidikan akan berimplikasi terhadap perubahan dalam pemerintah serta manajemen pendidikan, sehingga akan mendorong perubahan organisasi lebih lanjut dalam upaya perbaikan mutu pendidikan serta tuntutan masyarakat. Intinya, manajemen berbasis sekolah akan mengimplikasikannya adanya kebutuhan untuk berinovasi, mendesain kembali organisasi sekolah, serta menciptakan perubahan alam proses pendidikan dan pembelajaran di Indonesia. Yang kedua, pengertian kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum dalam pengertian modern lebih dari sekedar rencana pelajaran, tetapi sebagai pengalaman belajar yang diperoleh siswa dari sekolah. 4 komponen utamanya, yang pertama adalah tujuan dari kurikulum, yang kedua materi, yang ketiga strategi belajar mengajar, serta yang terakhir adalah sistem evaluasi. Kurikulum sebagai pedoman guru dalam proses belajar mengajar di sekolah. Kurikulum ini berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan kebutuhan dalam masyarakat. Selanjutnya Mas Haris. Selama 34 tahun, Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum di tahun 2004. Kita menerapkan kurikulum berbasis kompetensi yang kemudian dikembangkan lagi menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mana terkenal dengan istilah KTSP berdasarkan PP nomor 19/2005 yang menyatakan bahwa penyusunan kurikulum merupakan tanggung jawab setiap satuan pendidikan. Perundangan lain yang terkait dengan KTSP adalah yang pertama Permendiknas RI nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi. Kemudian yang kedua Permendiknas RI nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi kelulusan atau SKL. Kemudian yang ketiga Permendiknas RI nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan standar isi. Kurikulum 2004 dikenal dengan istilah KBK, berisi standar kompetensi atau SK, kemudian kompetensi dasar atau KD yang mana harus dicapai peserta didik melalui materi pokok dan indikator pencapaian hasil belajar kompetensi. Kompetensi dasar ini terdiri dari satu kompetensi akademik di mana peserta didik harus memiliki pengetahuan serta
keterampilan mengatasi tantangan dan persoalan hidup secara independen. Yang kedua, kompetensi okupasional, artinya peserta didik harus memiliki kesiapan dan mampu beradaptasi terhadap dunia kerja. Yang ketiga, kompetensi kultural, yang mana peserta didik harus mampu menempatkan diri sebaik-baiknya dalam sistem budaya serta adanya tata nilai masyarakat yang pluralistik atau majemuk terdiri dari beberapa macam kebudayaan. Yang keempat, kompetensi temporal, di mana peserta didik tetap eksis dalam menjalani kehidupan, mampu memanfaatkan ketiga kemampuan dasar yang dimiliki sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, juga dikenal keterampilan kecakapan hidup atau life skill, yang mana mencakup 5 kategori. Kategori yang pertama adalah keterampilan mengenal diri sendiri atau personal. Yang kedua, keterampilan berpikir rasional. Kemudian yang ketiga, keterampilan sosial. Yang keempat, keterampilan akademik. Dan yang terakhir, keterampilan vokasional. Kurikulum berbasis kompetensi diharapkan dapat mengakomodasi berbagai perbedaan, kesiapan, potensi akademik, minat siswa, lokalitas, lingkungan, dan budaya. Keragaman tersebut dimanfaatkan untuk memaksimalkan pencapaian hasil belajar yang mana berguna untuk mencapai keunggulan di berbagai bidang keahlian dalam menggapai persaingan global, serta berbagai salah satu upaya untuk mengantisipasi tantangan masa depan dengan memberdayakan semua potensi yang digali dari kemajemukan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. C. Karakteristik kurikulum berbasis kompetensi. Secara umum, karakteristik kurikulum berbasis kompetensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menitik beratkan pada pencapaian target kompetensi daripada penguasaan materi. Yang kedua, mengakomodasi keragaman kebudayaan dan sumber daya pendidikan yang tersedia. Kemudian yang ketiga, memberi kebebasan yang luas kepada pelaksanaan pendidikan di lapangan untuk mengembangkan dan melaksanakan program-program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Pembelajaran yang dilaksanakan di kelas harus dapat membantu siswa untuk memahami apa itu makna pengetahuan melalui metode yang memberikan kreasi untuk menemukan. Siswa didik untuk mampu juga diharapkan mampu untuk memiliki daya saing yang tinggi dengan sejumlah kompetitor dalam lingkungan masyarakat. 4 komponen utama KBK menurut Budiono tahun 2002 menjelaskan yang pertama adalah kurikulum dan hasil belajar. Yang kedua, penilaian berbasis kelas. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang keempat adalah pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Prinsip umum pengembangan kurikulum harus memenuhi 9 poin. Yang pertama adalah iman dan takwa, nilai dan budi pekerti. Yang kedua, ketahanan dan integritas bangsa. Kemudian keseimbangan. Yang keempat, berorientasi global. Kemudian berbasis teknologi informasi. Kemudian berorientasi pada kecakapan hidup. Yang ketujuh, berorientasi pada siswa. 8, berkesinambungan. Dan yang kesembilan, berorientasi pada proses dan hasil. Kegiatan belajar KB2. Implikasi penerapan kurikulum berbasis kompetensi. A. Peran guru dalam mengelola pembelajaran. Penerapan kurikulum berbasis kompetensi memerlukan tenaga pengelola pendidikan yang memiliki profesionalisme dan dedikasi yang tinggi. Kompetensi guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen terdiri dari yang pertama harus menguasai kompetensi pedagogik. Kemudian yang kedua, kepribadian, sosial, dan profesional. Guru berperan penting dalam menentukan kualitas dan juga kualitas pengajaran. Di dalam kurikulum berbasis kompetensi, guru dituntut untuk menaruh perhatian pada keberadaan dan kebutuhan siswa. Juga memiliki keterampilan menciptakan dan serta memelihara kondisi belajar
yang kondusif dengan cara mengelola siswa dan sarana pembelajaran dengan baik. Selain itu, guru juga harus mampu berinovasi dalam hal media pembelajaran yang meningkatkan aktivitas siswa dan pada akhirnya meningkatkan hasil. Keterampilan melaksanakan proses mengajar. Yang pertama, kegiatan memulai pembelajaran. Yang kedua, kegiatan mengelola pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan mengorganisasi waktu. Yang keempat, kegiatan melaksanakan penilaian proses serta hasil belajar. Kemudian yang kelima adalah kegiatan mengakhiri pelajaran. Secara singkat, peran guru dalam kegiatan pembelajaran adalah sebagai perencana, pengatur, penilai, serta pembimbing. Dapat disimpulkan bahwa peran guru dalam kegiatan pembelajaran adalah planner, organizer, evaluator, serta ditambah peran sebagai pembimbing. Kemudian yang diimplementasi KBK melalui pendidikan terpadu. Faktor mengajar yang perlu diperhatikan agar proses pembelajaran ini efektif. Yang pertama adalah kesempatan untuk belajar. Ini harus senantiasa diperhatikan. Yang kedua, pengetahuan awal siswa atau pretest. Kemudian refleksi, motivasi, keragaman individu, kemandirian dan kerjasama, suasana yang mendukung, belajar untuk kebersamaan, siswa sebagai pembangun gagasan, kemudian mempunyai rasa ingin tahu, menyenangkan, interaksi dan komunikasi, serta belajar yang baik. Tipe pembelajaran terpadu terdiri dari 10 model. Yang pertama adalah tipe model terpadu dalam satu disiplin ilmu. Yang kedua, tipe pembelajaran terpadu antara disiplin berdasarkan faktor pengalaman dan pengetahuan siswa. Jadi pembelajaran terpadu atau integrated learning merupakan salah satu contoh model pembelajaran yang menekankan pada kesatuan konsep. Melalui pembelajaran terpadu, siswa diharapkan mampu untuk mengetahui hubungan keterkaitan antara satu konsep atau bahan pelajaran dengan konsep atau bahan pelajaran lain. Pembelajaran terpadu ini memberikan siswa kebebasan untuk berpikir menemukan sendiri tentang inti suatu konsep pembelajaran yang mana memungkinkan siswa baik secara individu ataupun kelompok untuk aktif dalam menggali dan menemukan sendiri suatu konsep dan prinsip secara holistik, bermakna dan otentik. Model pembelajaran terpadu ini dapat diterapkan dalam pelaksanaan KBK. Konsep pembelajaran terpadu membantu mengembangkan potensi peserta didik secara keseluruhan sesuai dengan bakat dan kemampuannya untuk tumbuh menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Sekian hasil presentasi kami dari kelompok 4. Kemudian saya kembalikan kepada Bu Ulil, nggih. Terima kasih. Nggih. Monggo teman-teman, kita lanjut acara diskusi mungkin nggih. Maksudnya termin jika ada yang ditanyakan. Monggo, barangkali ada yang ditanyakan ke kelompok 2. Sebutkan nama dulu, baru pertanyaan. Apa gini mawon Mas Haris? Mending langsung disambung sama Telepon, Bu. maksudnya kan biasanya nih kadang termin tanya niku kan kita kelantur waktu, mending langsung presentasi modul kelompok selanjutnya saja, nanti untuk diskusi kita tampung bersama-sama loh pripun. Biasanya kan nek sampean modul terus diskusi terus nyambung. Cuman Waktunya kan nyambung terus saake sing modul selanjutnya ngoten. beda materi. Iya, Itu kan Oke, monggo saya kembalikan ke teman-teman. Bu Ulil. dalam Nek Oh, ini pun ada penanya, Bu. Nek menurut aku itu Bu, bukan nanya Pak, maksudnya ngasih saran. Mas, Oh, iya, monggo. ya, alangkah baiknya ini kan presentasi kelompok jenengan dibuka paling enggak itu 2 penanya.
dibatasi penanyanya nanti terus dilanjut kelompok selanjutnya begitu. Jadi nggak bingung Bu nanyanya gitu, terus jenengan jawabnya juga nggak bingung. Iya boleh. Soalnya pakai beda bahasan. Soalnya kan beda Iya. modul. Iya. Nggih, monggo teman-teman, Monggo. saya buka termin. Kita dua penanya saja nggih. Monggo jika ada yang perlu ditanyakan. Ayo silakan yang ingin bertanya. Biasanya Pak Irfan. Pak Aswad. Monggo. Assalamualaikum. Aku nggak dipanggil. Halo Oke, Bu Isma, monggo Bu. Ya Halo, Bu silakan Ilin. teman-teman yang ingin ada Oke, pertanyaan. saya ya Pak Ibu. Nggih, Bu Isma. Bu Isma ya, niki. Oke, monggo Bu Isma. Ya, makasih Puling. Ini modul 4 ya. Iya, betul. Apa saja menurut Anda langkah-langkah yang harus dilakukan untuk merancang pembelajaran terpadu? Merancang. Diulangi lagi Bu Isma. Diulangi Bu Isma. Apakah atau bagaimanakah cara atau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk merancang pembelajaran terpadu? Untuk merancang apa Bu Isma? Bisa diulangi. Pembelajaran terpadu. Halo Bu, putus-putus dulu. Oh, putus Pak. Oke, merancang apa? Pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu, merancang pembelajaran terpadu. Oke. Nah, Beling, saya ulangi pertanyaannya ya Bu Beling dari Bu Isma. Iya. Monggo. Oke. Silakan untuk dijawab kelompok 2. Apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan untuk merancang pembelajaran terpadu? Monggo Bu Beling beserta teman-teman untuk menjawab pertanyaan dari Bu Isma. Terima kasih. Langsung dijawab. Oh, ditampung dulu Bu. Silakan untuk penanya kedua. Iya, Pak. Lanjut jawabannya. Oke, Bu Aminatul Sinten Farida. Dari Monggo, Tati Bu. Asadia. Presentasi. Tati Asadia, Pak. Nggih, Oke, Mbak Bu Tati. Tati, monggo. Monggo. Nggih. Mireng ta mboten, Pak? Mireng Bu. Ireng, Bu. Apa keterkaitannya antara kurikulum berbasis kompetensi dan pembelajaran terpadu? Sampun Bu. Sampun nggih. Ampun. Saya Nggih. ulangi untuk kelompok 2, pertanyaan dari Bu Tati Asadia. Kira Bu, apa keterkaitannya KBK dengan pembelajaran terpadu? Monggo untuk kelompok 2 bisa untuk menjawab 2 soal dari 2 penanya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Vika, halo. Halo. Untuk pertanyaan yang pertama, angke nek kurang tambah ya Bu. Nggih. Iki langsung jawab kan? Ya, dari pertanyaannya Bu Isma kan ngeten, langkah-langkah apa yang harus dilakukan merancang pembelajaran terpadu, ngeten kan? nggih. Ya, Bu. Nah, pembelajaran terpadu itu sendiri adalah suatu metode pembelajaran yang menekankan pada kesatuan konsep. Melalui pembelajaran terpadu, siswa dapat mengetahui hubungan keterkaitan antara suatu konsep dan bahan pelajaran dengan konsep atau terkait. Mungkin seperti ini kita terapkan saat
ini kurikulum 13 itu adalah merupakan aplikasi dari pembelajaran terpadu yang sudah kita laksanakan itu loh Bu. Jadi kita berkonsep pembelajarannya itu berkonsep, bertema ibaratnya. Kalau kita kan tematik kan kurikulum menggunakan kan kurikulum 13 kan menggunakan tematik. Tematik itulah kurikulum 13 itu merupakan pembelajaran terpadu. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan, pertama kan memang menentukan konsep atau bahan pelajaran yang diajarkan, artinya kan bersangkutan dengan pembelajaran yang lain seperti itu. Untuk Bu Ulil mungkin saya bisa menambahi sedikit. Halo. Nggih, monggo, ya Simon nggih. Halo. Nggih. Bu Iki Lili. kalau saya Ya. Untuk langkah-langkah yang harus disiapkan itu benar, itu yang pertama yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan itu kita harus menentukan tema, cara menetapkan jaringan. Dan langkah selanjutnya yaitu kita harus menyusun silabus. Menyusun silabus itu yang terdiri dari SK atau standar kompetensi standar indikator, dan sumber belajar. Dan langkah yang terakhir yaitu kita harus menyusun RPP seperti biasanya. Mungkin itu Bu, untuk tambahan dari saya. ya bisa saya tambahkan. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam merancang pembelajaran terpadu ini ada 6 tahapan menurut saya. Yang pertama adalah menetapkan mata pelajaran yang akan dipadukan. Yang pertama menetapkan dulu apa saja mata pelajaran yang rencananya akan dipadukan atau membuat keterkaitan SKKD-nya. Kemudian yang kedua, mempelajari kompetensi dasar pada kelas serta semester yang sama dalam setiap mata pelajaran. Setelah mempelajari, yang ketiga adalah mempelajari hasil belajar serta indikator hasil belajar dalam setiap mata pelajaran. Kalau sudah, baru kita menentukan temanya. Setelah kita menentukan tema, baru membuat pemetaan keterhubungan kompetensi dasar setiap mata pelajaran dengan tema pemersatu tadi. Kemudian akhirnya yang terakhir, tersusunlah satuan pembelajaran terpadu untuk satu tema tertentu. Mungkin seperti itu ya. Bu Isma, Halo. sampun nggih. Sudah jelas nggih. Nggih, insyaallah. Bisa diterima Bu Isma? Ya, bisa Oke. Pak. Oh, Sudah bisa nggih. Terima kasih ya Bu Isma. Sama-sama, Bu. Selanjutnya Kemudian yang kedua pertanyaan dari Bu Tati Asadia nggih. asal dia. Tati kok Tuti, Mbak Tati ya. Nggih, Bu. Ya, ini mungkin nanti kalau ada yang kurang bisa ditambahkan, terkhusus kelompok saya atau yang lain bisa menambahkan. Pertanyaannya adalah, apa keterkaitannya KBK dengan pembelajaran terpadu? Di sini mungkin saya bisa memisahkan KBK ini adalah sebuah kurikulum, kurikulum acuan dari pemerintah yang mungkin bisa kita terapkan pada sekolah-sekolah di sekolah-sekolah saya dan panjenengan sedoyo, yang mana ada acuan dari pemerintah. Kemudian pembelajaran terpadu sendiri ini bukan kurikulumnya, tapi lebih kepada tahapannya. Jadi pembelajaran terpadu merupakan bagian dari salah satu bagian dari kurikulum berbasis kompetensi. Kalau dikatakan keterkaitannya apa? Ya terkait sekali, karena KBK ini kurikulumnya, acuannya yang datang dari pemerintah. Kemudian pembelajaran terpadu ini yang merupakan lebih pada konsep pembelajaran yang akan diberikan kepada anak-anak, pada siswa dengan menggunakan pembelajaran terpadu tadi.
seperti halnya kurikulum 2013, yaitu bertema keterpaduan, keterkaitan antara masing-masing mata pelajaran yang dibuat, yang ada keterkaitannya dibuat mengerucut tadi berdasarkan tema. Mungkin seperti itu. Ada yang ingin menambahi, silakan. Bu Ulil. Tati seperti pripun? Bisa dipahami? Nggih Bu sampun, saya puas. Oh iya, terima kasih ya Bu. Nggih. Saya kira kalau memang sudah dirasa cukup dan ini dilanjut dengan modul yang selanjutnya, kelompok selanjutnya. Sekian dari kami, dari kelompok 2, modul 4. Mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan dari kelompok 2 tentang modul 4. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi atau pemaparan materi modul modul 5 dan 6 dari kelompok 3. Kelompoknya Mbak Mufi ya? Iya, Mas. Siap, Mbak? PPT-nya buka, Mas. Oke, siap. Oke, langsung saja karena kelompok 3 sudah siap. Kelompok 3 sudah siap. Langsung saja untuk memaparkan materi. Berproses. Bu Faride hadir ya? Hadir, Mbak. Siapa dulu, Bu? Ini Gimana, Mbak Mufi? Ya. buatan ya? PPT-nya belum kelihatan, Mas. PPT-nya belum kelihatan, Bu. Belum. Belum. Juga belum. Ini sudah atau belum, Bu? Masih belum. Sudah. Jangan. Oh, berarti Macet. Sudah. langsung dimulai ya. Pak, sudah kelihatan. Oke. Mbak Mufi sinten riyen iki, Mbak? Halo. Dari presentasi. Ya, aku di-share apa? Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan modul 5 dan 6 tentang profil kurikulum sekolah dasar, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama, lanjut Mas. Modul 1, profil kurikulum. Kok modul 1? Oke, satu tadi, Mbak. Salah ketik saya. Oh. Ya, lanjut. Slide selanjutnya. KB1 pengembangan kurikulum sekolah dasar sampai dengan tahun 1975. Yang pertama dari tahun 1968. Pada awal abad ke-20 muncul revolusi sosial dan industri di Eropa yang berpengaruh terhadap perluasan sekolah bagi putra-putri Indonesia. Sesuai Undang-Undang Hindia Belanda yang menggolongkan pendidikan Indonesia menjadi 3 kelas, yaitu Els untuk orang Eropa, Tionghoa, dan Indonesia. JS untuk golongan Tionghoa, IS untuk rakyat Bumi Putra,
kalangan atas. Pada masa kemerdekaan Undang-Undang 45 dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai langkah perbaikan dari kurikulum yang berlaku sejak tahun 1952. Lanjut. Mas? Oke, sudah ya, Mbak? Sudah tak lanjutkan. Adapun sistem rencana pendidikan sekolah dasar yaitu dikenal dengan sistem Pancawardhana, yang pertama moral, intelijensi atau kecerdasan, emosional artistik, keprigelan, dan yang terakhir jasmania. Kurikulum rencana pelajaran tahun 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan, maka pendidikan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Next. Profil kurikulum SD tahun 1968. Pada tahun 1968 melakukan perbaikan dengan menerbitkan buku pedoman kurikulum sekolah dasar. Untuk mencapai dasar tujuan pendidikan nasional, diarahkan untuk mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan memperkuat keyakinan agama, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, membina atau mempertimbangkan fisik yang kuat dan sehat. Kurikulum 1968 dibagi 3 kelompok besar, yaitu kelompok pembinaan jiwa Pancasila, pembinaan pengetahuan dasar, dan pembinaan kecakapan khusus. Next. Yang ketiga yaitu kurikulum tahun 1975. Kurikulum ini tonggak pembaruan yang lebih nyata dan lebih mantap dalam sistem pendidikan nasional. Pada kurikulum ini tujuannya mengharapkan kelulusan memiliki sifat-sifat dasar sebagai warga negara yang baik, sehat jasmani dan rohani, dan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap dasar yang diperlukan. Kurikulum 1975 menganut pendekatan yang berorientasi kepada tujuan, pendekatan integratif, pendekatan sistem, dan pendekatan ekosistem. Selanjutnya KB2 akan dipaparkan oleh Mbak Farida. Ya, sudah. KB2 yaitu kurikulum sekolah dasar tahun 1984 sampai dengan tahun 2004. Yang pertama, A. Kurikulum SD tahun 1984. Pengembangan kurikulum 1984 berorientasi pada landasan teori, yaitu pendekatan proses belajar mengajar yang diarahkan agar murid atau siswa itu memiliki kemampuan untuk memproses perolehannya. Kemudian kurikulum SD pada tahun 1984 mengacu kepada 3 aspek perkembangan murid, yaitu yang pertama ada ranah kognitif yang berisi tentang kemampuan berpikir, dan yang kedua ranah afektif yang mengungkapkan pengembangan sikap, dan yang ketiga ranah psikomotor yang berisi tentang kemampuan bertindak. Selanjutnya ada tujuan pendidikan nasional menjadi acuan dari tujuan pendidikan sekolah dasar dan kurikulum
1984. Yang pertama, mendidik murid agar menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila, yang mampu membangun dirinya sendiri dan ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsa. Yang kedua, memberi bekal kemampuan yang diperlukan bagi murid untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, memberikan kemampuan dasar untuk hidup di masyarakat dan mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan lingkungannya. Selanjutnya B, profil kurikulum SD di tahun 1994. Mohon maaf karena di sini saya tidak bisa melihat slide, jadi langsung G. Lanjut, profil kurikulum SD tahun 1994. Di dalam kurikulum SD tahun 1994 menggunakan sistem catur wulan yang membagi waktu belajar 1 tahun ajaran itu menjadi 3 bagian waktu, atau ada 3 cawu kalau zaman dulu. Di sini isi kurikulum SD tahun 1994 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2/1989 dan PP Nomor 28/1990 menyatakan bahwa sekurang-kurangnya memuat bahan kajian tentang pendidikan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, membaca dan menulis, ada matematika, pengantar sains dan teknologi, ilmu bumi, sejarah nasional dan sejarah umum, kajian tangan dan kerajinan tangan dan kesenian, pendidikan jasmani, kesehatan, dan menggambar, serta ada bahasa Inggris. Kalau zaman dulu masih ada muatan lokal ya, sekarang bahasa Inggris menjadi muatan lokal. Selanjutnya C, profil kurikulum SD tahun 2004. Atau bisa disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi yang disingkat dengan KBK atau kurikulum 2004 ini mulai diterapkan sejak tahun 2004. Sebenarnya kurikulum ini tak berbeda dari kurikulum 1994, yaitu perbedaannya hanya pada cara para murid belajar di kelas. Dalam kurikulum terdahulu itu, murid dikondisikan dengan sistem catur wulan. Sedangkan dalam kurikulum baru ini, para siswa dikondisikan dalam sistem semester, yaitu hanya 2 semester. Pada kurikulum sebelumnya, para siswa hanya belajar pada isi materi pelajaran belaka, yaitu menerima materi dari guru saja atau hanya mendengarkan. Sedangkan kurikulum 2004 ini para siswa dituntut aktif untuk mengembangkan keterampilannya dalam menerapkan iptek tanpa meninggalkan kerjasama dan solidaritas dengan temannya, meski sesungguhnya antar siswa itu saling berkompetensi. Jadi tugas guru di sini hanya bertindak sebagai fasilitator. Namun meski begitu, pendidikan yang ada ialah pendidikan untuk semua. Dalam kegiatan di kelas, objek namun menjadi subjek sekaligus objek dalam pembelajaran. Dan setiap kegiatan siswa dinilai oleh guru. Selanjutnya, dalam kurikulum tahun 2004 ada yang disebut dengan standar kompetensi lulusan atau disingkat dengan SKL. SKL yang harus dicapai pada satuan pendidikan SD adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenali dan membiasakan berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang diyakini. Yang kedua, mengenali dan menjalankan hak dan kewajiban diri, beretos kerja, dan mempunyai rasa peduli terhadap lingkungan. Yang ketiga, berpikir secara logis, kritis, dan kreatif, serta berkomunikasi melalui berbagai media.
Yang keempat, menyenangi keindahan. Yang kelima, membiasakan hidup bersih, bugar, dan sehat. Yang terakhir, memiliki rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan tanah air. Sekian dari saya penjelasan tentang KB2 tadi. Monggo Mbak Mufi. Halo. Ya. Sudah selesai, Mas? Lanjut modul 6, Mas Luis. Apa? Kita 2 modul. Ya, Dua langsung dua berarti langsung lanjut modul 6. Oke, biar kalau sampaikan Bu. Modul 6, kurikulum tingkat satuan pendidikan ini mohon maaf KB1 dan prinsip pengembangan KTSP. Landasan dan prinsip pengembangan KTSP. Yang pertama, kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. 2, 3, pilihan kegiatan. 3, standar nasional pendidikan atau SNP. 4, persamaan dan perbedaan kurikulum 2004 KBK dengan kurikulum 2006 KTSP. Apa pengertian KTSP? Kurikulum yang disusun oleh sekolah sesuai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan menurut PP nomor 19 tahun Standar Nasional Pendidikan PP 1 pasal 1 5 pendidikan. Landasan atau rasional KTSP. Yang pertama, sekolah dapat memberikan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan belajar siswa, serta memenuhi tuntutan perkembangan daerah dan kebutuhan nasional atau responsif. Yang kedua, pemberian otonomi yang lebih besar kepada sekolah. Sekolah akan lebih mempunyai inisiatif dan kreativitas dalam meningkatkan mutu sekolah. Yang ketiga, manajemen berbasis sekolah MBS ada 5 ciri. Yang pertama kemandirian, yang kedua kemitraan, yang ketiga partisipasi, yang keempat keterbukaan, dan yang terakhir akuntabilitas. Untuk poin keempat, profesionalisme guru. Lanjut, prinsip-prinsip pengembangan KTSP di sini menurut Sukma Dinata ada 5 prinsip. Yang pertama yaitu relevansi, yang kedua fleksibilitas, maaf itu seharusnya ada spasi, yang ketiga kontinuitas, yang keempat praktis, dan yang kelima efektivitas. Selanjutnya menurut BSNP, yang pertama berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan ke peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua beragam dan terpadu. Yang ketiga tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketiga relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. KB2, proses pengembangan KTSP. Yang pertama A, dasar pengembangan KTSP. Yang pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP atau Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga Keputusan Materi Pendidikan Nasional Kemendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Yang selanjutnya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan atau SKL untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Yang selanjutnya B, prosedur pengembangan KTSP. Di sini ada 4 poin. Ya, yang pertama penyiapan dan penyusunan.
Yang kedua, review dan revisi. Salah ketik. Ketiga, finalisasi. Keempat, pemantapan dan penilaian. KTSP bertujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum, kalender pendidikan, silabus, dan dokumen kurikulum sekolah. Selanjutnya, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengembangan KTSP terdapat 6 poin. Poin pertama merupakan analisis konteks. Yang kedua, menelaah standar kompetensi kelulusan atau SKL dan standarisasi. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi untuk program muatan lokal dan pengembangan diri. Yang keempat, memilih serta mengorganisasikan pengalaman belajar dan materi. Dan yang terakhir, menetapkan pendekatan dan prosedur asesmen. Selanjutnya, pengembangan silabus. Pengembangan silabus dapat dikembangkan secara individual oleh guru atau secara berkelompok dalam satu sekolah atau beberapa sekolah. Dalam pengembangan silabus terdapat 8 prinsip. Prinsip yang pertama merupakan prinsip ilmiah, yang kedua relevan, yang ketiga sistematis, yang keempat konsisten, yang kelima memadai, yang keenam aktual, yang ketujuh fleksibel, dan yang terakhir menyeluruh. Selanjutnya, langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam pengembangan silabus. Ada 7 langkah. Langkah yang pertama merupakan mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, menentukan jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Dan yang terakhir, menentukan sumber belajar. Ini adalah pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama, kepala sekolah merupakan ketua tim merangkap anggota menyusun kurikulum sekolah. Yang kedua, guru sebagai pihak kunci dalam pengembangan kurikulum sekolah. Yang ketiga, komite sekolah bertugas memberikan pertimbangan baik berupa masukan maupun saran baik terhadap kurikulum sekolah. Yang keempat, narasumber. Yang kelima, dinas pendidikan. Ini tugasnya melakukan pemantauan dan evaluasi baik selama proses pengembangan kurikulum maupun melaksanakan kurikulum yang dikembangkan. Dan yang keenam, pihak yang berkepentingan dengan sekolah atau stakeholder. Terima kasih. Demikian dari kelompok 3, terdiri dari 3 kelompok. Saya sendiri, Bu Mufidah Awalia, dan yang terakhir Bu Farida Kurniasih. Langsung saja untuk tahap yang selanjutnya merupakan tahap diskusi atau tanya jawab. Saya persilakan kepada teman-teman untuk menanyakan tentang modul 5 dan modul 6 pengembangan kurikulum dan pembelajaran di SD. Saya serahkan ke teman-teman untuk menanyakan tentang materi yang telah kami paparkan. Terima kasih. Monggo. Monggo, 2 penanya. Silakan, sesi pertama saya buka 2 penanya dulu. Halo. Oke. Silakan ya, Bu Fika. Nggih, Bu Fika Bulailah Pak Ika. Yang ingin saya tanyakan, apa perbedaan antara kurikulum KTSP dan juga kurikulum KBK? Perbedaan yang mendasarnya saja. Terima kasih. Saya ulang untuk pertanyaannya dari Bu Laila. Oke. Apa perbedaan KTSP dan KBK? KBK gitu. Yeah. Saya tampung dulu. Saya tampung dulu pertanyaannya. Silakan bagi teman yang ingin menanya. Tanya, Mas. Pak Ali. Pak Ali. Ya, Halo, Pak Ali. ya. Dalam kurikulum KBK atau berbasis kompetensi, perbedaan yang mencolok kita lihat dengan kurikulum yang dulu dengan yang sekarang di kurikulum 2013. Kalau dulu itu dititik beratkan pada penguasaan materi,
Kalau di kurikulum K13 ini itu dititik beratkan ke aspek yang mana? Apakah pengetahuannya atau perilaku atau sikapnya atau karakternya itu? Kurikulum K13 ini dititik beratkan ke yang mananya? Ke penguasaan pengetahuan atau karakternya? Oke, saya ulang ya Pak G. Untuk pertanyaan dari Pak Ali, apa perbedaan yang mencolok kurikulum dulu KPK dengan kurikulum sekarang 2013? Dulu kan dititik beratkan di penguasaan materi, dan yang sekarang dititik beratkan di aspek yang mana? Ngoten ya Pak G? Iya. Oke. Untuk pertanyaan kami tampung dulu mencari jawabannya. Minta waktunya sebentar untuk diskusi. Terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaannya. Sinten, Bu? Laila. Bu Laila. Tadi pertanyaannya Pak Ali itu tentang, bentar, yang Pak Ali apa Mas tadi? Perbedaan Yang 2013. kurikulum dahulu dengan sekarang. Kalau dulu kan penguasaannya dengan materi, dititik beratkan penguasaan di materi. Terus untuk yang sekarang atau 2013 itu dititik beratkan di aspek mana? Itu yang Pak Ali. Kalau pertanyaannya Bu Laila dan Pak Ali, sepertinya itu ada sambungannya. Soalnya tadi kan perbedaan dari pertanyaan dari Bu Laila kan perbedaan dari KTSP dan KBK ya Bu. Baik. Oke. Nah, menurut yang pernah saya lihat di sini di catatan saya, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK disebut juga dengan kurikulum 2004. Dan sekarang mayoritas sekolah di Indonesia menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum 2004 menekankan berbasis kompetensi yang juga mencakup silabus dan sistem penilaiannya. Sebelum sampai pada kurikulum 2013, tentunya setelah kurikulum 2004 atau KBK, ada kurikulum baru yang muncul yaitu kurikulum 2006 atau kita kenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum KTSP dipakai di semua instansi sekolah satuan pendidikan yang mengharuskan tiap membuat muatan kurikulum sendiri sehingga sekolah satu dengan yang lainnya akan berbeda karena tergantung karakteristik sekolah masing-masing. Kurikulum 2006 aslinya masih berbasis KBK. Jadi sebenarnya kurikulum yang diberlakukan pada tahun 2006 disebut kurikulum 2006. Sehingga pada tahun 2006 bisa juga disebut kurikulum 2006 atau KBK atau KTSP. Jadi hampir sama KTSP dengan KBK karena kurikulum 2006 masih berbasis KBK. Jadi kaitannya KBK 2004 atau 2006 dengan kurikulum 2013 yang ditanyakan Pak Ali adalah kurikulum 2013 juga masih berisi muatan kurikulum nasional yang ditetapkan pemerintah, juga kurikulum muatan lokal atau KBK KTSP yang acuan pedomannya juga ada di Permendikbud tahun 2013. Kurikulum 2013 mendorong dan menginspirasi siswa agar mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola pikir yang rasional dan objektif dalam merespon materi pembelajaran, serta guru semakin berinovasi dan kreatif dalam proses pembelajaran. Sekian, terima kasih. Bagaimana Bu Beko dan Pak Ali? Saya menambahi pertanyaan dari Bu Beko, menambahi sedikit perbedaan KBK dengan KTSP. Dalam KBK ini ada 5 poin perbedaan nanti yang akan saya sampaikan Bu Beko. Yang pertama, dalam KBK guru lebih aktif menjelaskan materi dan siswa hanya menanyakan apa saja yang belum dimengertinya. Sedangkan KTSP guru cenderung menunggu pendapat siswa sehingga siswa yang lebih aktif dan kreatif. Yang kedua, KBK lebih mengutamakan diskusi kelompok, sedangkan KTSP lebih mengutamakan kelompok kerja sehingga diperoleh kemampuan individu.
Yang selanjutnya, KBK membahas 2 submateri setiap pertemuan agar tidak memakan waktu lebih banyak. Sedangkan KTSP bahas 1 submateri setiap pertemuan agar lebih efektif dalam pembelajaran. Yang selanjutnya, jumlah pelajaran KBK lebih banyak daripada KTSP. Yang terakhir yaitu KBK alokasi waktu pada setiap pertemuan lebih banyak agar materi yang diajarkan juga lebih banyak. Sedangkan KTSP alokasi waktu pada setiap pertemuan lebih sedikit agar materi yang diajarkan mampu dicerna dengan baik. Demikian 5 poin perbedaan antara KBK dan KTSP. Bagaimana? Ya, terima kasih Mas, sudah bisa diterima. Oh, iya. Yang Pak Ali tadi bagaimana? Sudah disinggung sedikit dari Bu Mufi. Apakah ada yang perlu disanggah? Pak Ali? Oke. Intinya kurikulum K13 ini dititik beratkan pada apa tadi? Karakter. Tadi Bu Mufi bagaimana Bu Mufi? Halo. Halo Bu Mufi. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter, tapi masih juga bermuatan dengan kurikulum KBK KTSP, cuman lebih condong ke mengembangkan pola pikir yang rasional dan objektif dalam merespon materi pembelajaran, serta guru semakin berinovasi dan kreatif dalam proses pembelajaran. Karena siswa dituntut lebih aktif, tentunya pendidikan karakter juga. Terima kasih. Jadi untuk siswanya itu ditekankan pada penguatan karakternya itu ya. Ya, karena siswa harus berpikir rasional dan objektif untuk merespon materi pembelajaran. Ya. Halo. Respon Pak. Pak. Siapa ya? Herda. Disambung lagi aja Mas, masih banyak waktu. Oke. Sampun. Bu Mufi, apakah disambung pertanyaan lagi Bu? Sudah Pak. Sampun to dereng. Tadi baru sesi pertama. Atau buka lagi Bu? Lah, katanya 2. Oh, kita 4 penyanyi. Nggih, ditawarkan mawon lagi siapa yang mungkin ada yang nanya malih. Kan 2 modul. Nggih. Silakan bagi teman-teman yang ingin menanyakan lagi modul 5 dan 6. Tapi Sinyal saya lelah, Bu. Saya juga lelah Bu. Dipanjer sinyalnya mawon, Bu. Jiwa raga lelah, kuota juga lelah. Kita efektifkan waktunya, tambah setengah jam lagi lah paling tidak. Mas, saya mau bertanya. Silakan lagi, belum Bu. Oh, Ini Mamluatul Karimah. Menurut kalian kan yang lebih senior mengajar itu lebih mudah menggunakan sistem yang KBK atau KTSP? Atau Kurtilas? Maaf. saya jawab dulu. pertanyaannya mudah. Menurut kalian lebih mudah menggunakan sistem kurikulum KBK atau apa? Kurtilas kira? Nggih. Saya jawab karena saya baru lulus tahun 2018 ya Bu. Jadinya saya belum pernah mengajar KTSP. Jadi saya tidak bisa membandingkan mana KTSP atau kurikulum 13. Monggo yang lebih senior bisa menjawab. Yang ngajarnya lebih luas. Halo. Ya. Farida.
Oke. Ya Bu, kalau saya mau menanggapi, kalau menurut saya kebetulan masa transisi waktu itu pernah mengajar KTSP, kemudian baru-baru awal mula K13. Kalau menurut saya itu untuk perluasan materi, kemudian penekanan serta pemberian materi itu lebih enak menurut saya, lebih mendalam itu KTSP, karena setiap mapel itu anak itu lebih fokus, kemudian lebih paham. Kalau kurikulum K13 untuk sekarang kan per tema, jadi hanya ibaratnya itu model-model gitu loh, diambil sedikit-sedikit, kemudian kurang paham secara menyeluruh mapel, jadi setengah-setengah. Hanya 13 untuk sekarang, jadi dalam 1 jam itu kita sudah bisa memberi beberapa mapel, hanya seperti itu. Cuma untuk pendalaman materi lebih enak itu KTSP. Pakai KTSP gitu. Oke, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mungkin Mbak yang Elmi. lain. Terima kasih Mbak Lulu. Ada lagi? Tadi yang menanggapi Bu Ilmi ya? Iya, Pak. Oke. Suwun Bu. Sami-sami, Pak. Besok lagi ya Bu. Ya, silakan teman-teman. Barangkali ada yang mau bertanya lagi, masih ada kesempatan untuk bertanya. Halo. Halo. Boleh. Iya. Penting ya, Pak. Menanggapi masalah yang dipertanyakan Bu Lulu, enak mana antara KTSP dan Kurtilas, kan? Masalah enak mana antara KTSP dan Kurtilas itu tergantung pribadi masing-masing. Artinya tergantung guru masing-masing. Yakinlah setiap kurikulum yang diterapkan di Indonesia, apapun kurikulumnya, adalah menuju Indonesia yang berkarakter, bermental, mempunyai karakteristik mental untuk Indonesia lebih baik. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, hidup Bu Ulil. Merdeka. Terima kasih Bu Lulu. Bu Uli. Merdeka. Bebas corona. Oh, mohon maaf tadi tidak mendengarkan, tidak kedengaran. Bu Uli tadi menanggapi ya? Berarti menambahi. Iya, menanggapi. Oh, menambahi. Oke, terima kasih Bu. Halo, bagaimanakah teman-teman? Apakah cukup sudah pemaparan dari kelompok 3? Mbak Mufi sama enggak? Iya. Farida? Sudah. Oke, karena sudah tidak ada penanya, tidak ada diskusi, maka saya mewakili dari kelompok 3 yang sudah menyampaikan materi modul 5 dan 6 sudah selesai, maka kami mau mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dari kelompok 3. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki wis ditutup. Ini yang dari kelompoknya. Ini yang dari kelompoknya.
Nggih, nyuwun sewu Pak Adi Purnomo. Niki kelompok 2 dan 3 sudah menyampaikan waktu masih berjalan sekitar 25 menit. Ini bagaimana, Pak? Apa atau ada diskusi yang lain atau cukup sekian, Pak Adi? Gini Mas. Wan. Halo Mas Aris. Oke. Tadi kan Pak Adi sudah. Halo, assalamualaikum. Oke. Halo. Waalaikumsalam Pak, monggo. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam, Pak. Ya, diskusinya cukup bagus sekali. Karena dalam diskusi itu kan bukan untuk mencari kesalahan pendapat orang lain, sih. Hanya kalau ada jawaban yang kurang sreg, kurang sesuai dengan apa yang penjenengan rasakan, coba sekali lagi dicari di modul, karena modul itu adalah sumber utama dalam mata kuliah ini. Itulah saran saya. Dan sekali lagi mengapresiasi dengan cukup bagus atas presentasinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat sekali untuk kita semuanya. Amin. Kemudian sebelum kita tutup, kita berharap agar kegiatan kita pada sore hari ini punya manfaat buat kita semuanya, untuk keluarga kita semuanya. Amin. Dan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak. Teruskan nggih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, semoga cepat sembuh Pak. Oh iya, terima kasih atas doanya.